Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu semuanya. Kali ini kita akan mengulas materi terbaru yang baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu tentang tarif survei akreditasi di tingkat FKTP, baik itu puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, maupun praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Berikut penjelasan mengenai materi tarif survei akreditasi yang akan saya bagi beberapa bagian. Jadi tujuan untuk keluarnya kebijakan atau peraturan tentang tarif survei akreditasi ini bertujuan yang pertama adalah agar pelaksanaan survei akreditasi yang bermutu, efektif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel. Itu yang pertama. Yang kedua, LPA Puskesmas atau lembaga penyelenggara akreditasi, baik itu puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi dapat memberikan pelayanan akreditasi yang bermutu sesuai dengan standar. Jadi ini tujuan yang keluarnya peraturan tentang tarif survei ini. Terus sasarannya, yang pertama adalah lembaga penyelenggara akreditasi itu sendiri, baik itu puskesmas, klinik, tempat praktek mandiri dokter, tempat praktek mandiri dokter gigi, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan meliputi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Nah, ini yang menjadi dasar hukum atau peraturan yang mendasari tentang tarif survei akreditasi itu sendiri. Jadi, keputusan ini berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK0107 Menkes 110/2023. Jadi di dalam peraturan ini dijabarkan berapa tarif survei untuk akreditasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dimaksud. Nah, sebelum kita masuk ke tarif survei itu sendiri, Bapak Ibu perlu mempelajari kembali petunjuk teknis tentang survei akreditasi, tepatnya di Permenkes 34 tahun 2022, di mana di sana untuk metode survei itu bisa melalui dua yaitu hybrid atau luring, yang kedua melalui daring. Terus jumlah surveyornya adalah 2 orang. Nah, ini bukan saja di Permenkes 34 tersebut, tetapi juga ada di Permenkes 42 tahun 2022 tentang Juknis BOK. Di sana juga terlihat bahwa jumlah surveinya disebutkan di sana 2 orang. Nah, jika full luring ini dikecualikan jika terdapat kendala jaringan. Nah, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Itu jika pelaksanaan surveinya 3 hari itu secara luring. Lalu untuk tarif survei ini yang ada di keputusan Menteri Kesehatan tadi. Jadi sudah dikelompokkan masing-masing jenis fasilitasnya, berapa surveyornya, berapa jumlah hari untuk survei, berapa tarif surveinya. Misalnya kita lihat di sini untuk puskesmas itu sendiri jumlah surveyornya ada 2 orang, jumlah hari survei 3 hari, tarif surveinya adalah 15.840.000. Nah, ini dapat Bapak Ibu baca sendiri. Demikian juga untuk klinik, itu 2 surveyor, 2 hari survei, tarif surveinya adalah 7.920.000. Untuk laboratorium kesehatan ada klasifikasinya. Untuk utama itu 2 surveyor, 3 hari survei, sebesar 15.840.000. Untuk laboratorium kesehatan Pratama 2 surveyor, 2 hari survei, tarifnya 9.900.000. Untuk unit transfusi darah yang klasifikasi utama 2 surveyor, 3 hari survei, tarifnya 15.840.000. UTD klasifikasi Madya atau Pratama itu jumlah surveinya ada 2 hari survei sebesar 9.900.000. Lalu tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi itu
jumlah surveyornya 2, jumlah hari survei 1 sebesar 3.960.000. Nah, ini besaran tarif survei yang diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan ini. Tetapi memang ada kekurangan dalam peraturan keputusan Menteri Kesehatan ini, di mana hanya menyebutkan tabel tarif survei secara keseluruhan. Nah, tidak ada pembagian di sana berapa untuk masing-masing surveyor, berapa untuk lembaga, dan berapa masing-masing jenis melompokan dari tarif itu sendiri. Misalnya untuk honorarium surveyornya sendiri sekian persen dari tarif itu tadi. Lalu untuk belanja makan minum misalnya untuk rapat atau pertemuan survei juga tidak dijelaskan berapa persen ataupun hal lainnya. Jadi itu mungkin salah satu kekurangan dari keputusan Menteri Kesehatan ini. Kita tidak tahu apa ada keputusan lain yang mengatur mengenai rincian dari tarif survei ini. Nah, sumber pendanaan untuk survei akreditasi sendiri itu bisa melalui dua anggaran. Yang pertama adalah DAK non fisik. Ini kita kenal dana BOK. Jadi uraiannya, dalam hal pembiayaan tarif survei menggunakan dana alokasi khusus non fisik, pembiayaan tarif survei akreditasi sesuai dengan petunjuk teknis dana alokasi khusus non fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ada kalimat di keputusan Menteri Kesehatan tadi bahwa jika surveinya menggunakan dana BOK atau dana DAK non fisik, maka ketentuannya tidak mengacu lagi di tabel pertama tadi, seperti itu. Jadi tentunya akan mengacu pada juknis yang ada di dana DAK non fisik tadi. Nah, sebagaimana kita ketahui kalau dana DAK non fisik tahun 2023 dia diaturnya di Permenkes 42 tahun 2022. Jadi silakan Bapak Ibu yang berhubungan dengan perencanaan atau anggaran, khususnya di bagian mutu akreditasi, itu melihat kembali berapa besaran anggaran di pos atau di menu kegiatan untuk survei akreditasi. Nanti akan terlihat berapa masing-masing kebutuhan dari survei itu sendiri, bisa untuk berapa puskesmas. Lalu sumber pendanaan kedua adalah APBD atau swasta. Nah, yang pertama, tarif survei belum termasuk PPN atau pajak lainnya sesuai dengan peraturan pengelola keuangan. Kedua, tarif survei merupakan tarif fixed price. Jadi ini kalau bersumber dari APBD atau swasta. Kita lanjut. Biaya akomodasi surveyor. Nah, ini ada juga diatur. Penginapan atau hotel paling tinggi bintang 4 dengan jenis kamar non-eksekutif atau setara. Jadi, khusus biaya akomodasi ini tidak termasuk dalam biaya 15 juta tadi untuk puskesmas. Jadi, di luar itu. Jadi, itu yang diatur di dalam keputusan Menteri Kesehatan. Makanya, ada kalimat lagi di bawah peraturan tersebut. Khusus untuk penginapan, ketentuannya seperti ini. Bahwa hanya hotel paling tinggi bintang 4 dengan jenis kamar non-eksekutif atau setara. Lalu ada keterangan besaran biaya akomodasi sesuai dengan standar biaya pada masing-masing daerah. Jadi biasanya ada standar satuan harga regional yang ada di masing-masing daerah mengatur besaran tarif penginapan. Itu silahkan dicek kembali, masing-masing daerah tentunya berbeda-beda berapa tarif penginapan, baik itu per kabupaten ataupun per kecamatan. Silahkan dicek kembali. Biaya transportasi surveyor. Nah, ini juga tidak termasuk dalam tabel tarif untuk survei akreditasi tadi. Jadi, ini di luar dari tarif survei. Misalnya untuk puskesmas tadi 15 juta, maka dia belum termasuk. Nah, ketentuan untuk transportasi surveyor, batas tertinggi biaya transportasi surveyor adalah sesuai biaya moda transportasi darat, laut, udara, kelas non-bisnis rute terpendek. Jadi melihat kalimat terakhir non-bisnis rute terpendek artinya kemungkinan besar fasilitas pelayanan kesehatan yang disurvei itu menggunakan surveyor yang ada di wilayah setempat, regional setempat. Jadi bukan di luar pulau, sehingga tidak membutuhkan transportasi jarak atau rute jauh, seperti misalnya dari Pulau Jawa ke Kalimantan, dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, dari Pulau Kalimantan ke Pulau Sulawesi,
ataupun sebaliknya. Kemungkinan besar untuk Sumatera misalnya hanya menggunakan di surveyor yang ada di provinsi yang bersangkutan ataupun di kabupaten yang bersangkutan. Mungkin ada ketentuan terkait lainnya tentang penetapan surveyor yang ada di masing-masing pasienkes. Tapi kemungkinan besar melihat dari ketentuan ini sudah tidak ditanggung untuk rute jauh, transportasi di rute jauh. Yang ketentuan kedua, apabila surveyor mengeluarkan biaya transportasi menuju bandara atau terminal atau stasiun dari tempat domisili asal, maka biaya sesuai dengan pengeluaran ad-cost atau ad-cost. Jadi selain kita pasienkes itu menanggung transportasi seperti misalnya menuju ke fasilitas kesehatan, misalnya surveyor itu menggunakan transportasi taksi dari rumahnya sampai ke lokasi dituju menggunakan pesawat, atau menuju bandara, maka biaya taksi ini juga termasuk dalam biaya survei atau sebutannya dalam biaya survei di dalam menu transportasi. Itu dua jenis transportasi yang harus ditanggung oleh fasilitas pelayanan kesehatan jika ingin disurvei akreditasi. Nah, sekali lagi perlu ketegasan bahwa untuk akomodasi dan juga transportasi ini di luar biaya dari tarif survei. Jadi tarif survei hanya menanggung untuk survei akreditasi di luar akomodasi dan juga transportasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, Bapak Ibu dapat mempelajari kembali keputusan Menteri Kesehatan tadi tentang tarif survei akreditasi. Di sana ada kalimat-kalimat yang perlu dipahami benar-benar bahwa memang tarif survei itu seperti apa dan apa saja yang termasuk dalam tarif survei. Jadi silakan dipelajari dengan lebih cermat kalimat per kalimat. Karena memang keputusan Menteri Kesehatan itu tadi tidak begitu banyak lembarannya. Jadi cukup mempelajari sebentar sudah bisa memahaminya. Nah, sekarang kita berlanjut pemaparan Kementerian Keuangan terkait dengan survei akreditasi puskesmas ini sendiri. Nah, bagaimana sikap dari Kementerian Keuangan menyikapi anggaran? Apakah memungkinkan dilakukan survei akreditasi puskesmas ataukah memang masih ada kendala? Jadi kita lihat dari slide-nya sendiri. Ini dari Kementerian Keuangan yang sudah dipaparkan di tanggal 30 Maret 2023 terkait dengan pengelolaan dana BOK. Nah, dari slide ini terlihat yang pertama nih dana sebaran BOK itu sendiri tahun 2022 dan 2023. Pulau Sumatera tahun 2022 alokasi 2.528.280 untuk target 2.683 puskesmas. Jadi itu untuk tahun 2022, 2023 3.576,30. Target 2.691 puskesmas. Nah, ini rincian dari masing-masing pulau sudah dirinci. Silahkan dipelajari untuk yang masing-masing tabel ini. Nah, kita lihat yang bagian bawah. Untuk tahun 2022 target puskesmasnya adalah 10.260. Jadi dana BOK ini diperuntukkan untuk 10.260 puskesmas. Di tahun 2023 targetnya ternyata turun 9.977. Target berkurang karena beberapa puskesmas beralih status menjadi rumah sakit. Jadi ini kenyataan yang ada di tahun 2022 dan 2023. Sementara dari sisi alokasi anggaran, alokasi tahun 2022 itu 9,93 triliun. Lalu pada tahun 2023 menjadi 12,6 triliun.
Jadi walaupun puskesmas itu sendiri turun, jumlah puskesmasnya, tetapi alokasi anggaran BOK-nya sendiri malah meningkat. Jadi dari 9 triliun lebih menjadi 12,6 triliun tahun 2023. Nah, ini satu gambaran dari Kementerian Keuangan terkait dengan pengucuran dana BOK untuk puskesmas. Nah, untuk dana BOK ini ada rincian dari Kementerian Keuangan juga, baik itu BOK provinsi, kabupaten kota maupun puskesmas. Jadi untuk menu survei akreditasi atau akreditasi FKTP itu menunya ada di BOK kabupaten kota. Jadi ada di BOK Dinas Kesehatan. Di poin D disebutkan di sana akreditasi FKTP. Jumlah penerimaan manfaat untuk BOK tahun anggaran 2023 itu adalah untuk 1.475 unit atau FKTP. Dengan jumlah alokasi BOK-nya adalah 104 miliar 28.410.000. Jadi khusus untuk alokasi akreditasi FKTP seluruh Indonesia itu adalah 104 miliar lebih. Sementara kalau kita lihat dari BOK provinsi, BOK puskesmas juga tidak ada menu kegiatan terkait dengan akreditasi FKTP. Nah, ini hanya bisa kita lihat di BOK untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Lalu penerapan tarif akreditasi puskesmas. Nah, ini Kementerian Keuangan mencoba menggambarkan dari 104 miliar tadi berapa kira-kira perhitungan alokasi untuk survei akreditasi itu sendiri. Jadi mereka telah menghitung survei akreditasi untuk lokus perdana itu ada 610 FKTP, reakreditasinya ada 865, sehingga jumlah total adalah 1.475 puskesmas, seperti itu gambarannya. Nah, jadi total alokasinya adalah 104 miliar 28.410.000. Ini gambaran dari Kementerian Keuangan. Uang yang sudah dikucurkan untuk BOK atau akan dikucurkan untuk survei atau untuk anggaran pemantauan mutu puskesmas yang ada di anggarannya BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi 104 miliar lebih. Nah, lalu mereka melakukan simulasi penghitungan. Sebagaimana keputusan Menteri Kesehatan tadi, ini tentang tarif survei, mereka coba menghitung. Misalnya puskesmas tadi sesuai tarif survei di keputusan menteri tadi adalah 15.840.000, lalu klinik sekian juta. Nah, mereka total seluruhnya, sehingga jika seluruh pasien kes ini dalam satu tarikan survei itu berjumlah 79.200.000. Nah, ini memang mereka menarik data secara kasar, perhitungan seperti ini. Jadi jika dihitung dari 79.200.000 ini menjadi unit cost, maka didapatkan untuk survei akreditasi itu perdananya 436 puskesmas atau 436 fasilitas pasien kes. Untuk reakreditasinya sendiri sekitar 618, sehingga totalnya 1054. Jika di total alokasi anggaran sesuai 104 miliar 28.410.000. Nah, cuma memang ada kendala dalam perhitungan kasar yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena mereka menghitung bahwa alokasi 104 miliar yang dikucurkan dalam BOK tahun 2023 itu termasuk di sini adalah klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, dan tempat praktek dokter gigi. Nah, ini sangat mengherankan karena memang kalau tidak salah untuk klinik itu sendiri ada anggaran dari klinik. Jadi kemungkinan besar bukan ditanggung oleh dari dana anggaran BOK Dinas Kesehatan yang ada di menu akreditasi tadi. Demikian juga dengan laboratorium kesehatan. Apakah menggunakan dana anggaran Dinas Kesehatan tadi yang dalam menu survei akreditasi? Demikian juga dengan tempat praktek dokter gigi. Jadi jika kita hitung sebenarnya
perhitungan ini mungkin masih salah, kurang tepat. Jadi seharusnya mereka hanya menghitung di tingkat untuk survei puskesmas yang sebesar 15.840.000. Namun jika kita hanya menghitung 15.840.000, tentu saja juga masih salah. Kenapa? Karena tarif survei 15.840.000 ini masih di luar tarif transportasi dan juga akomodasi dari surveyor. Jadi harus ada perhitungan secara rinci berapa tarif untuk survei, berapa tarif untuk transportasi, berapa tarif untuk akomodasi dari masing-masing fasilitas kesehatan yang akan disurvei. Nah, itu perlu dirinci sehingga didapatkan data yang akurat untuk masing-masing kabupaten. Tentunya ini menjadi tugas dari Bapak Ibu yang bertugas di bagian mutu akreditasi di Dinas Kesehatan, agar perhitungannya tidak menjadi akurat. Nah, usahakan perhitungan untuk survei akreditasi baik itu perdana maupun reakreditasi itu adalah seakurat mungkin dengan menghitung tidak hanya untuk honorarium tapi juga uang harian, lalu untuk belanja pertemuan menyangkut dengan konsumsi, lalu juga biaya transportasi dan akomodasi dari surveyor. Jika itu telah dihitung dengan benar, tidak ada lagi kemungkinan kesalahan dalam menghitung atau membuat roadmap berapa jumlah pasien cash yang akan disurvei. Tapi tentu saja ini adalah perhitungan dari Kementerian Keuangan. Tentu saja mungkin berbeda daminya dengan perhitungan oleh Kementerian Kesehatan. Nanti di slide terakhir akan saya berikan gambaran bagaimana pertimbangan dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Biro Perencanaan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagian akhir dari slide ini. Untuk mempertahankan nilai alokasi menu kegiatan, maka nilai lokus ke target akan disesuaikan atau turun. Jadi, dia menilai jika memang alokasi anggaran tetap 104 miliar, maka lokuslah yang akan disesuaikan. Artinya jumlah puskesmaslah yang akan disesuaikan untuk disurvei. Yang kedua, dengan berakibat turunnya target, maka perlu diadakan kesepakatan kembali dengan Bappenas dan perlu revisi Juknisbok. Artinya, jika memang ingin tetap puskesmas yang di seluruh kabupaten kota itu disurvei, berhubung hampir semua habis masa berlaku sertifikat akreditasinya, maka kesimpulan akhir dari Kementerian Keuangan adalah perlu adanya revisi Juknisbok untuk menyesuaikan anggaran. Nah, tidak menutup kemungkinan dari Kementerian Keuangan meminta Kementerian Kesehatan atau Kementerian Kesehatan meminta dari Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya untuk diadakan revisi anggaran, baik itu pergeseran ataupun perubahan untuk menggeser uang yang ada di menu lainnya agar digeser ke menu survei akreditasi, agar seluruh pasien cash yang ada di kabupaten kota dapat dilakukan survei menyesuaikan dengan target survei sesuai surat Kemenkes terkait dengan target keharusan puskesmas itu setelah disurvei seluruhnya, di mana batasnya adalah 31 Desember tahun 2023 ini. Nah, ini penjelasan dari Biro Perencanaan Anggaran Kementerian Kesehatan terkait dengan akreditasi puskesmas yang ada di Juknisdak non-fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2023. Nah, mungkin perlu kita simak apakah terjadi perbedaan ataukah harus dilakukan perubahan. Yang pertama, penjelasan ini adalah blok kabupaten kota atau blok Dinkes kabupaten kota ini sama, bahwa menu survei akreditasi FKTP itu adanya di blok Dinkes kabupaten kota. Ini ada di poin keempat. Jadi menu keempat ini ada satu-satunya menu kegiatan yang bisa dikucurkan untuk survei akreditasi FKTP, baik itu perdana maupun reakre. Jadi di sini ada dua kegiatan. Yang pertama adalah penguatan kapasitas puskesmas melalui pemantauan mutu. Ini biasanya oleh tim TPCB Dinas Kesehatan.
bentuk pemantauan. Nah, yang kedua ini adalah survei akreditasi. Jadi uang akreditasi FKTP yang ada di menu ini adalah untuk dua kegiatan ini. Jadi bukan hanya untuk survei, tetapi juga untuk penguatan kapasitas puskesmas, atau dalam bahasa sederhananya adalah pembinaan puskesmas oleh tim TPCB. Jadi seperti itu singkatnya. Pembinaan puskesmas melalui tim TPCB bisa saja pendampingan dan sebagainya, tergantung dari strategi pembinaan yang dilakukan oleh tim TPCB. Ini uang yang ada di akreditasi FKTP Dinkes Kabupaten Kota. Jadi ada dua jenis. Nah, untuk akreditasi Labkesda dia ada menu sendiri. Jadi masih tetap di Dinkes Kabupaten Kota. Akreditasi Labkesda ini ada menu dukungan mutu dan akreditasi Labkesda menuju BSL 2. Jadi ini menu tersendiri di luar dari menu yang akreditasi FKTP. Jadi inilah perhitungan yang seharusnya tidak dicampur karena memang berbeda menu kegiatan. Tapi masih dalam satu anggaran, yaitu anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bersumber dana BOK. Nah, jenis belanjanya sendiri atau komponen belanjanya atau jenis belanja, rincian belanja. Jadi rincian belanja untuk BOK Kabupaten Kota itu adalah belanja perjalanan dinas bagi penyurvei akreditasi atau belanja perjalanan dinas bagi surveyor. Jadi seperti itu bahasa sederhananya bertanda bintang ini. Lalu yang kedua adalah belanja kegiatan pertemuan rapat dalam dan luar kantor di wilayah kerja Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah. Jadi bisa saja misalnya pembinaan oleh tim TPCB itu dilakukan di puskesmas. Nah, dilakukan di puskesmas binaannya. Jadi ada belanja kegiatan pertemuan rapat. Misalnya belanja alat kantor untuk pertemuan rapat dan sebagainya, untuk makan atau konsumsi dan sebagainya. Ini masuk di rincian jenis belanjanya. Jadi bisa menggunakan rincian yang kedua. Lalu rincian yang ketiga adalah belanja honor, transport dan atau akomodasi untuk narasumber atau pengajar, fasilitator atau Master of Training (MOT), Quality Control, Training Officer Committee atau TOC di luar satker penyelenggara kegiatan. Jadi bisa saja menggunakan dana Dinkes tadi, dana BOK Dinkes yang menu kegiatannya ada di survei akreditasi. Rincian belanjanya adalah belanja honorarium, transport dan akomodasi. Jadi bisa dimungkinkan di tiga jenis belanja ini. Jadi perjalanan dinas, pertemuan rapat, dan juga belanja honor, transport dan akomodasi. Jadi dimungkinkan dalam juknis BOK-nya sendiri. Nah, ini komponen belanjanya. Jadi sebagaimana kita lihat tadi, untuk BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu ada dua jenis di kegiatan mutunya. Yang pertama adalah penguatan kapasitas FKTP melalui pemantauan mutu. Yang kedua adalah survei akreditasi. Nah, ini rinciannya yang ada di Permenkes 42 tahun 2022 tentang petunjuk teknis dan nanjak nutrisi kesehatan untuk tahun 2023. Jadi misalnya kita lihat di bagian penguatan kapasitas FKTP, ini kalau misalnya pembinaan oleh tim TPCB, jadi dapat dilihat di rinciannya sini. Kegiatan dilakukan 2 hari efektif secara luring, jadi secara langsung pertemuan. Peserta pertemuan ini dirinci berapa siapa orangnya, lalu pemilihan paket dan juga ini dapat disimak atau lebih diteliti di bagian komponen belanja. Jadi belanja kegiatan dalam kota, kalau misalnya pertemuan peningkatan kapasitas FKTP ini adalah konsumsi, itu baik snack dan makan. Jenis belanjanya adalah yang kedua, paket meeting full board atau full day atau sewa gedung 2 hari efektif disesuaikan dengan SHSR atau Satuan Harga Standar Regional Daerah. Lalu jenis yang ketiga adalah uang harian, ini sama disesuaikan dengan Satuan Harga Standar Regional. Lalu transportasi juga sama. Jadi ada 4 jenis komponen belanja untuk pemantauan mutu FKTP. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian survei akreditasi itu sendiri, baik itu perdana maupun reakreditasi. Jadi di bagian rincian dijelaskan di sini bahwa kegiatan survei adalah 3 hari efektif, yaitu hibridnya 1 hari, 1 hari daring, 2 hari luring. Ini jenis pertama. Jenis yang kedua adalah luring ketiga. Jadi ketiga harinya
luring semua. Jadi misalnya demikian. Jadi tentu saja untuk luring ini ada keterangan dari Kadinkes bahwa tidak bisa dilakukan daring. Nah, keseluruhan hari dibutuhkan penyurvey adalah mulai dari hari keberangkatan, dari tempat domisili sampai dengan kepulangan tempat domisili, termasuk 3 hari efektif survei. Jadi biasanya karena efektif survei sudah dihitung 3 hari, tentunya akan ditambah nanti awal menuju ke tempat fasilitas kesehatan atau dinas kesehatan itu 1 hari pertama. Ditambah 3 hari survei, lalu hari kelima itu adalah hari kepulangan dari tempat fasilitas kesehatan menuju ke tempat tujuan surveyor itu sendiri. Jadi biasanya ini adalah 5 hari tugas. Lalu rincian pembiayaan ini biaya konsumsi rapat di puskesmas, honor penyurvey, uang harian penyurvey, transportasi penyurvey, biaya penginapan penyurvey. Nah, ini perlu disimak di bagian komponen belanja. Sekali lagi ini adalah juknis dak non fisik khususnya untuk aturan dan dak Dinkes Kabupaten Kota terkait dengan menu kegiatan survei akreditasi perdana dan reakreditasi. Jadi ketentuannya seperti ini. Komponen belanja bahan konsumsi rapat di puskesmas 2 hari survei untuk hibrid atau 3 hari survei untuk luring. Jadi disesuaikan nanti ketentuannya seperti apa atau kepastiannya untuk puskesmas A, B, C, dan D, apakah hibrid ataukah full luring 3 hari. Nantinya akan berpengaruh pada konsumsi rapat yang ada di puskesmas. Jika full luring 3 hari, maka tentunya konsumsi rapat juga adalah full 3 hari. Nah, sayangnya dalam konsumsi rapat ini adalah termasuk dalam belanja yang ada di pagu survei akreditasi, jadi termasuk di sini. Yang kedua adalah belanja jasa profesi. Dalam hal ini adalah honorarium 2 penyurvey selama 3 hari. Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, inilah yang mungkin masih menjadi perdebatan, apakah menggunakan peraturan perundang-undangan pusat ataukah menggunakan aturan perundang-undangan daerah. Tentunya ini masih belum masih mengambang menggunakan yang mana, terkait dengan kejelasan di keputusan Menteri Kesehatan bahwa tarif survei akreditasi puskesmas misalnya itu adalah 15 juta sekian. Lalu belanja jenis yang ketiga, komponen belanjanya adalah belanja perjalanan dinas biasa. Jadi jumlah uang harian penyurvei yang diberikan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh penyurvei untuk sampai pada tujuan lokasi survei sampai dengan kepulangan ke tempat asal. Uang harian disesuaikan dengan standar harga satuan regional daerah. Pada saat survei 3 hari tidak diberikan uang harian karena penyurvei sudah menerima uang honor. Jadi yang menerima uang honor yang poin kedua. Transportasi penyurvei diberikan sesuai dengan standar harga satuan regional. Penginapan penyurvei sesuai dengan standar harga satuan regional. Jadi di dalam komponen ini, hari pertama dan hari kelima surveyor itu hanya diberi uang harian. Sementara hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat yang merupakan hari survei, dia diberikan honorarium. Ini penjelasan untuk yang poin untuk perjalanan dinas ini, agar tidak salah memberikan nantinya double. Dia diberikan honorarium, diberikan juga perjalanan dinas di hari kedua sampai hari keempat. Nah, terkait hal ini, Bapak Ibu yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tentunya harus menghitung kembali komponen belanja ini apakah sudah sesuai dengan tarif survei yang terbaru tadi, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan, ataukah ada penyesuaian di daerah masing-masing. Lalu hitung kembali berapa konsumsi rapat yang dibutuhkan, berapa jasa honorarium, berapa uang perjalanan dinasnya. Demikian juga mungkin dengan transport dan juga penginapan. Tentunya perlu dihitung dengan benar agar tidak salah menghitung jumlah anggaran yang ada dengan jumlah, khususnya jumlah puskesmas yang akan disurvei. Syukur-syukur jika jumlah anggaran tersebut mencukupi untuk seluruh puskesmas yang ada di wilayah binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dimaksud. Jadi itulah penjelasan singkat terkait dengan tarif survei akreditasi puskesmas, klinik, Kabupaten Kesehatan, dan yang lainnya yang baru saja terbit oleh Kementerian Kesehatan
untuk mempercepat proses akreditasi, baik itu perdana maupun reakreditasi. Nah, menyikapi dari keluarnya peraturan ini, Bapak Ibu perlu bersiap-siap khususnya dari Puskesmas, karena bukan tidak mungkin survei itu akan berlangsung dalam waktu dekat agar tidak terjadi penumpukan dalam survei untuk seluruh FKTP, karena memang semakin lama ditunda maka puskesmas yang akan disurvei, baik itu juga puskesmas maupun klinik dan yang lainnya, akan tertumpuk di akhir tahun. Nah, kemungkinan besar Kementerian Kesehatan pun tidak memiliki keinginan tersebut, sehingga mereka juga berusaha secepat mungkin mengeluarkan regulasi-regulasi yang mengatur tentang survei akreditasi ini sendiri. Demikian infonya, dan semoga sukses. Thank you.